Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar PKN. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Silakan Ketua. Siap, Prof. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, silakan siapa yang tidak hadir hari ini? Sama gitu aja, Bu. Udah ditulis? Ya. Nah, untuk sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang norma, macam-macam norma dan contoh-contoh norma. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana pula macam-macam daripada keadilan. Semuanya kembali ke dalam kelas masing-masing sambil usaha kedepannya. Silakan. Nah, sebelum itu, marilah kita memupuk semangat kita dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, silakan anak-anak itu berdiri. Ayo berdiri. Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Terima kasih, silakan. Nah, jadi karena kita akan mempelajari materi hari ini, harus jelas dulu apa yang harus kita, apa tujuannya. Kompetensi dasarnya, apa tuntutannya adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.2-nya menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
depan. Kemudian, adapun indikatornya, apa yang betul yang akan dipelajari pada pagi hari ini adalah agar kita bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mendukung proses penegakan hukum, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Dan 324 menunjukkan macam-macam keadilan. 325 menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan 4.4.2 menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian, apa tujuan pembelajarannya? Lebih fokus lagi, tujuan pembelajaran daripada pelajaran kita hari ini adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan macam-macam keadilan dengan tepat. Ini keadilan yang mana? Dia ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Kemudian menyebutkan contoh keadilan dengan benar. Yang mana contohnya? Keadilan distributif itu seperti apa? Mana yang contohnya? Kemudian melaksanakan. Yang terakhir, yang nomor 3 ini adalah tujuan utama dan paling utama sekali adalah bisa melaksanakan perilaku sesuai norma dan keadilan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Bagaimana proses penilaiannya? Nah, proses penilaiannya, proses diskusi dan presentasi. Diskusi dan presentasi anak-anak ibu akan diambil nilai sikapnya, bagaimana menghargai ide teman, bagaimana menghargai hasil karya dan pemikiran teman, dan bagaimana menyimpulkannya secara bersama-sama. Kemudian untuk pengetahuan ada tugasnya dengan penugasan. Nanti akan ibu tugaskan beberapa tahapan pelajaran. Terakhir penilaian keterampilan, yaitu hasil dari tugas kamu, hasil dari diskusi, hasil proses kita pada hari ini. Itu yang akan dimasukkan pada nilai keterampilan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembagian kelompok, ibu akan membagikan soal yang harus kamu jawab. Sebentar saja, ibu kasih waktu 5 menit dikerjakan. Sebelum kita masuk kepada materi. Tidak ada yang menjelaskan. Ya, sebenarnya di dalam kelas bukan di depan. Karena Soalnya tidak boleh dicoret-coret. Silakan langsung dikerjakan. Di kertas. Jawabannya di kertas ya. Kertas yang sudah disediakan tadi. di dalam kelas Ya, jawabannya saja. Silakan langsung dijawab. Ya. Kasih waktu 5 menit. Kenapa, Bu? Ini ntar Bu. Ya Pak, begini. Enggak, bikin jawabannya. Ya, bikin nama. Jangan lupa nama dan kelas. Akan dikerjakan. Jangan lupa nama dan kelas. Coba dibaca. 5 menit ya.
Jadi sebelum kita menonton video ini, maka anak-anak ibu dipersilakan menuju kelompok masing-masing, duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Hitung 1, 2, 3. Sudah duduk berkelompok. Sekarang perhatikan video berikut.
Sudah cukup mewakili ya. Itu kalau tindak pidana korupsi. Kira-kira kalau seperti di penjara kita di Sialang Bungku itu pakai kasur nggak? Enggak. Siapa yang udah pernah ke sana? Udah? Ke penjara? Belum ada yang pernah? Baru lihat dari TV. Ke kantor polisinya. Kantor polisi kan ada tuh. Ada juga. Ada kamar mandi di dalam tuh. Tikar aja. Kemudian WC-nya nggak ada. Keluar. Biasanya kayak umum gitu, nggak itu ada. Nah, jadi beda ya. Itulah yang mau kita pelajari, kita mau lihat kalau kasus pidananya, makanya mau dibahas itu. Sekarang kita tanya Yuniarda dulu, pengertian keadilan. Ini kan dari lihat foto gambarnya, Hakim Samirin itu tadi bagaimana. Kemudian bagaimana pula Bapak Setia Novanto ini. Silakan anak-anak ibu, ini ada pengertian keadilan dulu. Ya. Keadilan menjelaskan bahwa setiap manusia
manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap keluarganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan sesama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, yang satu dulu kita satu-satu ya. Satu-satu kita bahas ya. Pertama tadi keadilan distributif. Jadi bagaimana caranya? Apa contohnya tadi? Ada subsidi. Nah, kita kenapa subsidi yang dibahas? Karena itu yang sedang kita rasakan, pembahasan kenaikan BBM yang akan mempengaruhi semua harga barang. Kalau udah BBM-nya naik, otomatis semua barang naik harganya. Dulu kalau minyak naik, yang lain kan nggak naik kecuali goreng-gorengan. Nah, kalau sudah minyak transport untuk kemana-mananya yang sudah naik, nah maka itulah tugas pemerintah. Keadilannya bagaimana? Subsidi. Kata Ibu Kepala Pertamina-nya semalam, kita subsidi silang. Jadi Pertalite itu kan naik tuh. Dexlite atau solar itu pernah juga dia turun kan. Kalau turun kan nggak perlu diberitakan. Kan kita biasanya seperti itu. Kalau naik menggebu-gebu, semua di TikTok, di sini, di sana, semua diberitakan, dipublikasikan. Naik minyak, naik semua. Nah, jadi subsidi. Jadi keadilan yang diapakan pemerintah itu salah satunya adalah subsidi. Kemudian apa lagi? Keadilan belum. Contohnya, contoh selain subsidi apa tadi? Nah, keadilan distributif ini membagi. Membagi apa? Naik BBM katanya. Bentar lagi keluar subsidi yang 300.000. Apa namanya itu? Bantuan langsung tunai dulu. Namanya berubah namanya. Jadi yang perlu, yang membutuhkan diberikan 300.000 bantuannya. Mau dilancarkan itu begitu. Bentar lagi mau keluar. Sudah kumpul-kumpul orang di kelurahan. Itu bagian dari subsidi juga. Tapi apakah sudah adil? Nantilah kita bicarakan adil. Lalu lanjut ke keadilan legal. Apa keadilan legalnya? Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dan membentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, contohnya ya, kita tahu kasus Sambo, tahu? Jadi ada namanya lembaga LPSK. Ada lembaga khusus yang membela kita. Lembaga saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban. Jadi kalau saksinya Baradae ya, Baradae itu dia minta LPSK dulu, minta lembaga bantuan atas keamanan dia memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Itu dari segi saksi. Sekarang kita lihat dari segi Sambonya. Sambo itu mempunyai hak juga. Apa haknya di situ? Dia berhak melanjutkan banding. Dia tidak terima dengan tuntutan itu, kemudian dia banding. Pengadilan negeri naik ke pengadilan tinggi, namanya banding. Karena ketidakpuasan dia
menurut dia itu tidak adil bagi dia. Boleh seperti itu, boleh. Ini ada tahapan-tahapannya. Apa itu? Pertama dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, banding namanya. Kemudian tidak puas juga lagi, sambo atas keputusan pengadilan tinggi, kemudian namanya kasasi, naik lagi dia. Makanya dibilang orang naik banding, nanti ke pengadilan tinggi. Kemudian masuk ke Mahkamah Agung, namanya kasasi. Ada lagi, tidak lagi puas dia dengan hasil keputusan pengadilan di tingkat kasasi, PK lagi namanya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Boleh namanya PK, peninjauan kembali kasus dari awal. Kemudian kita lihat yang pertama tadi pengadilan negeri, berada di posisi mana pengadilan negeri? Siapa yang sudah pergi ke pengadilan negeri? Yang ke SP6. Pengadilan negeri berada di kabupaten. Kalau di kita di SP6. Kalau pengadilan tinggi, kalau mau banding berarti ke pengadilan tinggi ke Pekanbaru, berada di tingkat provinsi. Bu, Mahkamah Agung di mana? Mahkamah Agung di mana? Setelah pengadilan tinggi, Mahkamah Agung lagi. Mahkamah Agung ada di Jakarta, di ibu kota provinsi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Boleh seperti itu, Bu. Kita kan udah bersalah begini begitu. Kita kan punya hak juga, makanya dikatakan tadi hak warga negara. Ada hak-hak orang yang sudah bersalah aja ada hak. Apalagi orang yang tidak bersalah sama sekali. Seperti apa? Caranya. Bagaimana caranya kita membela diri kita dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh negara. Itu dia. Kita kira kalau udah diginikan tangan kita boleh aja lagi, orang suka orang aja lagi, suka jaksa, suka apa, masih ada kita punya pengacara, ada lembaga khususnya, pembagian yang membela warga negara yang bersalah, membela warga negara yang menjadi korban, ada. Kemudian kita lanjutkan ke penegakan hukum. Seperti apa pula penegakan hukum itu? Nah, seperti apa penegakan hukum? Seperti apa contohnya? Siapa tadi? Fadlan. Nah, silakan. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila. Ya. Berarti kita seperti kasus yang pertama tadi yang sudah kita lihat di video, itu kan ada Pak Samirin. Keadilan secara kontekstual. Ya, kontekstual tadi ya. Berarti secara isinya, secara konteks apanya, alurnya, tapi tidak berdasarkan itu saja keadilan itu. Tapi juga pertimbangan hati nurani hakim. Kita ini kan punya hati nurani untuk memberikan penilaian. Mungkinkah kayak gitu? Jadi harus tinggi nalurinya para hakim ini. Berat tanggung jawabnya. Dunia akhirat. Kenapa? Karena akan dinilai secara kontekstualnya, secara formalnya dilihat. Tadi itu kan bukan karena bukan pasal-pasal mencuri diambil, tapi pasal-pasal tentang perkebunan. Begitu cara pengacara itu membelok-belokkan sehingga masuk juga kita. Jadi bersalah juga kita, kalah lagi kita dalam kasus gitu. Jadi
Jadi bagaimana keadilan itu dilihat tidak hanya dari konteks secara formal, tapi juga secara kebatinannya juga harus ada. Mungkin enggak? Jadi penilaian daripada masing-masing hakim itu sangat menentukan juga. Tidak hanya secara laporan secara formal gini. Acaranya membeberkan lebar panjang, tetapi juga dibarengi dengan rasa keadilan yang ada dalam diri hakim itu sendiri. Makanya kasus-kasus itu bisa dimenangkan kembali melihat daripada sesuai atau tidak sesuainya. Masa juri semangka minta aja bisa ya, bisa juri semangka suruh masuk penjara langsung. Itu kan masalah perasaan, sesuai atau tidak sesuai, masalah keadilan. Orang aja minta minum kita kasih, bisa cuma semangka aja kan gitu. Tapi mereka mempermasalahkan tidak tanpa izin mengambil, apa yang bukan itu, pasal itu yang dipegang oleh kuat. Sehingga Pak izin tak salah, kita mau bagaimanapun tak bisa kita menolak kan, karena memang itu bukan ini kita. Terus kita ambil, itu mereka tekan dengan pasal itu terus, akhirnya kalah. Tapi kalau dilihat dari segi keadilannya, segi apalah sebuah semangka itu beli karet, itu beli rokok, ambil karet yang udah berserakan yang dipungut, tapi kena juga. Jadi boleh kita ambil brondolan. Nah, itu kan tadi di sana, sekarang di sini lagi kasusnya. Boleh? Kalau di kebun sendiri ya boleh menikah. Ya, Bang ya. Boleh ambil brondolan milik kebun orang? Nah, ya. Itu yang perlu, karena itu adalah proses keseharian kita, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar secara kontekstual seperti yang dijelaskan Fadlan tadi. Kalau belajar secara kontekstual saja, cukup dinilai di rapor, ditempel, tapi tidak ada perubahan perilaku daripada kita yang telah dalam proses belajar. Kemudian penjatuhan hukuman. Kenapa harus ada penjatuhan hukuman? Silakan Nike. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang-orang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupannya. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut: A. Pembalasan atas kesalahan, penjeraan yang baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku, rehabilitasi menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Ya. Jadi penjatuhan hukuman itu pertama pembalasan atas perbuatan. Yang kedua, supaya kita di sana dibuat sadar gitu kan. Ada efeknya, efek jerahnya. Ternyata kalau kita ngambil hak orang lain, kemudian kita masuk penjara, hak-hak kita banyak yang hilang, kan gitu. Itu jerah, efek jerahnya. Kemudian apa lagi tadi? Pembalasan, efek jerah, apa lagi tadi? Rehabilitasi, memperbaiki diri kita, sifat-sifat kita. Dengan adanya ketertiban yang ada di aturan yang ada di penjara atau di lembaga pemasyarakatan itu, maka kita juga nanti merasakan pegang hak orang lain, langsung kita disalahkan, apalagi di penjara itu. Kuat kali pembalasannya. Ambil
salah kita sedikit, langsung dipanggil. Bertengkar di dalam sel, langsung panggil. Nanti pindahkan selnya, sel isolasi. Kalau suka jadi bos-bos kayak gitu, diisolasi sendiri dari situ, ruangannya gelap, tidak seperti yang di lembaga pemasyarakatan dengan sel yang nampak itu. Kalau namanya isolasi ya, isolasi ditutup, tersendiri, diasingkan dari teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kemudian apa lagi? Menyebabkan tidak lagi melakukan kesalahan. Yalah, udah masuk dalam penjara, nggak bisa lagi dan dihukum. Walaupun masih ada yang kembali berbuat setelah mendapatkan hukuman. Itu dia proses penjatuhan hukumannya. Kenapa harus ada hukuman? Gak bikin PR, Bu. Jadi yang piket digantikan sama yang gak bikin PR. Itu termasuk nggak? Masuk. Bentuk dari dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, tugas PR-nya dia tidak bertanggung jawab, supaya ingat dia selalu tanggung jawabnya itu, disuruh lagi piket selama 2 minggu, seminggu, tergantung kesepakatan. Jadi itu adalah bentuk supaya dia ingat tanggung jawabnya itu. Kalau PR dia nggak ingat, masa piket yang semua orang akan mengingatkan? PR kan siapa yang mengingatkan nanti? Diri sendiri, ada orang tua, ada teman, sebangku. Tapi kalau sudah piket 1 hari, kita sendiri, kawan yang lain berapa? 25 berarti 24 orang yang akan mengontrol kita. Udah belum nyapu, udah piket belum woy, gitu kan, dikontrol sama kawannya. Jadi itu gunanya rehabilitasinya, supaya ada kesadarannya. Besok aku mau lagi, masa aku bikin sih karena PR aku bikin pula kayak gitu. Besok dia nggak mau mengulangi kembali. Terus apa lagi nih? Selanjutnya, pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana. Silakan, Angga. Pembagian hukum pidana dibagi ke dalam 2 macam, hukum pokok dan hukuman tambahan. Apa yang termasuk hukuman pokok? Hukuman pokok itu misalnya 15 tahun penjara, seperti yang terlihat di video tadi, 15 tahun penjara. Itu hukuman pokok. Tambahannya apa? Ada denda, pengembalian aset-aset yang sudah yang sudah diambilnya. Apa lagi? Yang tambahannya pengambilan hak atas apa? Misalnya apa namanya itu? Hak dia untuk misalnya ada pensiunan, hilang, hak kepemilikan, kok berdua sendiri aja lah. Iya. Nah, jadi denda salah satunya tambahannya ya. Kemudian penghilangan hak-hak tertentu. Nggak boleh keluar negeri. Kalau ada juga tuh, dia hukuman pokok tapi di rumah ada. Nah, kemudian ditambah dengan denda dan lainnya, hak-hak tidak boleh keluar rumah, kemudian tidak boleh beraktivitas. Saya jualan online dia dari rumah, nggak boleh. Itu dilarang. Karena itu yang fenomena sekarang ya kan. Walaupun dia di rumah, dia bisa juga jualan online juga, nggak bisa. Itu hak itu dihilangkan hak itunya. Tetap di penjara namanya, walaupun dia di rumah. Nah, itu yang tambahan sifatnya. Kalau yang pokok udah pasti ya. Kalau yang pokok nggak itu penjara, ya tahu kita semua tuh. Nah, berikutnya adalah pemberian hukuman.
dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan. Nah ya, sudah. Jadi kita sebelumnya sudah belajar norma. Norma apa? Aturan. Sekarang kita sudah bahas bagaimana proses keadilan itu didapat. Kita kembali ke sini. Kembali kita ke aturan. Bagaimana? Ada aturannya. Ini boleh, ini tidak boleh. Kemudian dilanggar, maka tidak boleh ada sanksinya. Ya kan? Jadi kembali lagi, mana yang adil dan tidak adil, kembali ke sini lagi. Kembali dia ke aturan itu lagi. Dan proses itu tidak boleh dilakukan sendiri. Harus melalui lembaga yang legal formal. Siapa itu? Negara melalui lembaga peradilan. Itu dia. Jelas? Nah. Sekarang silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Ya. Didiskusikan. Silakan didiskusikan tugasnya. Ya. Silakan dibaca, didiskusikan. Apa hasil kesimpulannya? 5 menit lagi ibu tanya. Kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Yang nggak bantu, nggak mau bantu, nggak apa-apa. Kan nilainya dari sana. Di belakang kasusnya sudah langsung. Ayo, belakang itu. Ya. Menetapkan status tersangka Ya. Ya, kasusnya dilihat di mana? Siapa yang terkena kasus ini? Kan harus dia orang yang biasa, berbeda kan? Terus pasal-pasal siapa yang membuat misalnya dari agen itu kecil, bagian kecil nanya, baca pasalnya itu kasusnya ada tuh penjelasannya dari bawah kemana nanti dari kasus seperti yang tadi tuh Nenek Nina Pak Samirin dia mengambil kakao yang sudah buang-buang ke sisir-sisir, tapi memang dikawaskan orang itu tidak sesuai menjaganya kan di situ di mana
Yang mana yang letak tidak adil, yang mananya pasalnya yang membuat tidak adil, yang mana letak pemilih salahnya. Jadi pasal-pasal yang mengimbang-imbangi. Orangnya di sana, apa orangnya, apa kasusnya tidak adilnya, kemudian pasal-pasal yang mana yang membuat itu pasal-pasal berat dan pasal-pasal yang lama
Udah waktunya udah habis ya. Tidak. Ayo. Di kelompok mana dulu nih? Udah, udah siap? Udah jalan? Pada. Silakan kelompok yang ada tampil di depan.
Mundur kali. Sini baca. Yang lain tolong dengarkan. Silakan perhatikan kelompok yang mau tampil, mau mengerjakan tugasnya. Ya. Yang lain suaranya, silakan. Kelompok ini ada. Dari kasus yang telah kami dapat, letak kesalahannya adalah karena korban begal melawan pelaku begal hingga menyebabkan pelakunya meninggal. Letak ketidakadilannya adalah korban tetap menjadi tersangka karena kesalahan membunuh si pelaku begal, walaupun korban membunuh si pelaku karena dalam tekanan jiwa yang hebat seperti itu. Dia membunuh si pelaku karena ingin melindungi ibunya. Sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP terkait pembelaan darurat not worth excuse karena penusukan yang dilakukan kepada kedua pelaku begal tanpa lebih dulu memiliki niat jahat untuk menganiaya apalagi membunuh. Ya. Jadi kasus kelompok Imelda dan kawan-kawan ini adalah kasus yang dibegal yang menjadi tersangka karena dia melawan, dilawannya yang membegal itu akhirnya menang dia, yang terbunuh yang membegal. Nah, bagaimana pula aturan di mana letak keadilan dan ketidakadilannya tuh? Di situ dilihat dari kasus itu kita tidak, itu pembelaan diri, itu pasalnya nanti pasal pembelaan membela diri. Kita wajib membela diri kita sendiri dari bahaya yang mengancam kita. Jadi pasal itu yang membela nanti, bukan pasal pembunuhan. Bukan yang ditonjolkan di kasus itu adalah kasus pembunuhan, bukan, tapi kasus pembelaan diri. Sehingga apa? Walaupun tetap juga karena dia sudah menghilangkan nyawa, tapi hukumannya tidak berat. Jelas ya? Membela diri beda dengan yang merencanakan disusunnya skenario, kemudian nanti kita ke sana matikan CCTV semua, baru kita ikat orang yang ada di rumah itu. Itu rencana namanya. Ini tidak, dia refleks pembelaan diri. Bagaimana pula aturannya itu? Ya, tentu ada meringankan itu. Ya, terima kasih kepada kelompok Imelda. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk selanjutnya. Ya, kelompok ini. Ya, cepetan, kelompok kalian lagi. Ya, maju coba. Semuanya. Ayo, berdirinya di mana tadi? Itu masuk kelompok mana? Kelompok itu. Di sini ya. Kok sudah itu loh? Ya. Silakan, coba bacakan dulu. Atur dulu. Ya. Tidak ketawa-tawa. Waktu berjalan, Dona. Tulus. Langsung. Kau tadi tunggu. Siapa dulu? Waktu berjalan. Waktunya berjalan.
sebelum terpenuhi tindakan lanjut putusan ASABRI, kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Tetapi kami JPO merasa ada hal-hal yang kurang. Ada keadilan yang masyarakat yang sedikit terusik. Diputuskan dia terbukti, tetapi hukuman adalah nol nihil kata Aludin dalam konferensi pers Konferensi pers. Jakarta Selatan Kamis 9/1/2022. Padahal kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Tapi kami juga merasa ada hal-hal yang kurang dalam keadilan masyarakat yang sedikit. Padahal kita memperhitungkannya RP 16 triliun kasus jiwasraya di hukumannya seumur hidup. Kemudian Nah, ada siap? Coba bertanya. Nah, ya. Tunggu. Ada yang mau bertanya? Itu kasus apa? Itu kasus apa? Dah, terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan balik. Dah, sudah? Ya, sini ya. Nah, ini kita ketawa lagi ya. Ibu nggak main-main ini, kita belajar loh. Mau kemana lagi? Nah, coba lah. Cepat. Nggak ada yang main-main. Nah, cepat. Ini ada nilainya semua ya. Nilai main-main ada, nilai ketawa-ketawa juga ada, nilai serius juga ada. Nah, Ibu, kalau seperti itu, terimalah nilainya seperti apa yang kamu kerjakan, kan gitu. Dari awal-awal dia disampaikan, tidak ada yang ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa jelas, tapi kalau berbicara, membacakan sesuatu, kayak kumur-kumur. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan, kita ini belajar di sini. Kamu belajar, Ibu juga belajar. Ibu serius, tapi kok kamu main-main? Kan itu pertanyaannya. Nah, tolong berdirinya yang betul. Silakan. Kasus 1. Jakarta Wakil Ketua MPRI Hidayat Nur Wahid meminta keterangan Kementerian Sosial melakukan pembenahan internal terkait penyaluran bantuan sosial, baik meliputi validasi data maupun ketepatan sasaran. Hidayat menilai keseriusan Kemensos dalam menyalurkan bansos penting agar keterlibatan pusat pelapor dan analisis transaksi keuangan PPATK
terkait pembentukan Satgas Pengawas Filantropi dapat berjalan efektif. Pria yang akrab disapa HMW ingin mengingatkan hal tersebut harus menjadi prioritas sebelum melakukan pembenahan untuk aspek yang lebih luas. Sesudah banyak temuan berbagai lembaga pengawas seperti BPK, PPATK, KPK, dan BPKP terkait menyalurkan bansos, baik soal validasi data maupun ketepatan sasaran. Tapi masalah sejenis masih terus terjadi. Itu harus jadi perhatian serius agar efektif menjaga kepercayaan rakyat dan program. Jika Kemensos mau menjangkau pemenahan yang lebih luas, bila itu tidak dijalankan maksimal, bahkan tanpa sanksi hukum, publik akan sulit mempercayai niat baik dan mencurigai adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran karena dalam internal Kemensos itu sendiri terus muncul beragam permasalahan yang dinilai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Juga Hidayat dalam keterangan Sabtu tanggal 30 bulan Juni 2020. Ya. Ketika Kemensos mau menjangkau pembenahan yang lebih luas bahkan tanpa saksi hukum, publik akan sulit mempercayai niat baik, bahkan mencurigai adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran. Karena di dalam internal Kemensos sendiri terus muncul beragam permasalahan yang dinilai merugikan negara hingga triliunan Rp. Ujaran Hidayat dalam keterangannya Sabtu 30 bulan 7 2022. Hidayat mencontohkan terkait temuan terbaru BPK terkait salah satu lembaga filantropis yang sempat diberikan sanksi oleh Kemensos pada tanggal 28 Juli 2022 melaporkan temuannya. Menurut BPK, kata Hidayat menyelewengkan 2,5% dari total bansos mencapai 3 triliun. Hidayat juga menambahkan Rp 600 miliar dari 600 triliun. Ya, silakan kelompok 4. Ibu harapkan di sini ya. Kasus 4, Jakarta masih enak-enak. Warga Banyumas, Jawa Tengah ini diadili dengan KUHP peninggalan penjajah Belanda. Padahal negara itu sudah merdeka. Gara-garanya ia memetik kakwa di perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya. Akibatnya ia diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dengan polos, Nina mengaku hal itu perbuatannya. Nina berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Sadar perbuatannya salah, Nina meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah KKO yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Nina berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaan meleset, proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri PN Purwokerto. Nenek Nina diadili dengan pasal 360 KUHP tentang pencurian. Pasal itu berbunyi barang siapa mengambil barang siapapun yang seluruhnya atau
pembagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sejatinya nenek Mina bisa dikenakan pasal 364 sehingga masuk delik tindakan pidana ringan, dipilih sehingga bisa tertunggu melalui proses sidang berlarut-larut dan hukumannya ringan. Ya, nah, silakan Mbak. Oke, baiklah. Jadi dari beberapa kasus yang sudah kita bahas hari ini, jadi dapat disimpulkan dari sini ya dulu ya. Dari kelompok ini tadi tentang bantuan ya, bansos, bantuan sosial itu ada nama orangnya, tapi syarat-syarat orang menerima bansos itu kan sudah ditetapkan, tapi tidak sesuai dengan yang syarat-syarat yang terpenuhi yang seharusnya. Yang sudah mampu, yang rumahnya sudah tidak menyewa lagi, kemudian pekerjaannya sudah tetap tapi masih bisa menerima bansos. Itu satu ketidakadilan bagi yang tidak menerima ya tentunya. Kalau kalau misalnya bantuan langsung seperti yang Ibu sampaikan 300.000 itu tepat sasaran, ya terjadilah keadilan itu subsidi silang tadi dari subsidi BBM, kemudian subsidi uang BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian kasus Nenek Mina di sini ya. Nah, jadi Nenek Mina merasa kalau udah diambil ditaruh lagi, udah selesai masalah. Ternyata proses hukum berjalan, kemudian hal-hal kecil seperti itu cukup intern saja kalau menurut Ibu kan gitu. Kalau menurut Nenek Mina juga seperti itu, makanya dia udah minta maaf kan gitu. Tapi kalau ternyata institusi perusahaan itu tetap menuntut, akhirnya terjadilah ketidakadilan di proses peradilannya. Kenapa proses peradilannya? Kasusnya sedikit, kecil, tapi dibesar-besarkan. Banyak lagi yang kasus yang lebih besar daripada itu, ketidakadilan yang lebih besar daripada itu. Tapi cukup intern saja menyelesaikan. Itu kembali lagi kepada hati nurani masing-masing. Nah, kemudian kasus begal. Kasus begal ini menghilangkan nyawa orang tanpa disengaja, berbeda dengan hukuman menghilangkan nyawa dengan sengaja atau terencana. Jadi dalam proses keadilan itu dia pertama berproses secara kontekstual, secara legal formal, kemudian ada juga bagaimana dari hati nurani si hakim tadi. Tidak hanya kita melulu melihat aturan semata, tapi juga melihat beberapa pertimbangan kemanusiaan. Baiklah, di pelajaran kita hari ini, silakan nanti buatlah macam-macam keadilan yang sudah kita pelajari. Itu ditambah ya, ada lagi macam-macamnya itu. Silakan ditambah nanti, dicari di internet. Di rumah ini karton warna, berarti 5 warna. Nah, kalau ini kelompok ini, karena jadi
kita tempelkan. Ayo, seperti itu. Coba deh contoh lihat tuh. Ya. Jadi dibagi kelompoknya 5 nanti anggota kelompoknya 5. Bantu kerjakan. Tolong dibagi secara adil. Dah? Nah, untuk minggu depan silakan siap-siap materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 halaman 63. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.